Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Waalaikumsalam Evapora warahmatullahi semuanya. Wih, wabarakatuh. kangen sekali ya, kita udah lama sekali ya kita nggak ketemu ya, teman-teman. Tadi sudah dibuka sama Coach Fikar dengan suasana cerianya. Mudah-mudahan teman-teman vibrasi positifnya tetap ini ya, tetap kuat ya. Memang kita harus selalu positif sih, selalu positif apapun situasi kita harus selalu positif gitu. Jadi ada satu fakta yang menarik gitu. Kalau dulu dari beberapa statistik yang ada gitu dari UMKM itu, kalau kemarin saya menuliskannya di LinkedIn karena saya sering sering kali sekarang terakhir itu pakai LinkedIn gitu ya. Eh, Kalau dulu survival rate UMKM itu kurang lebih yang bisa bertahan di 1-2 tahun pertamanya itu kurang lebih 50% bisa bertahan. Itu beberapa tahun kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Tapi begitu semakin ke sini pasca pandemi, statistik itu makin mengerikan. Bukan 50% yang bertahan, tapi 30% aja. Artinya tantangannya itu semakin lama semakin kompleks gitu. eh yang pasti nanti kita bedah ya dengan expertnya ya Coach Indrawan ya, sebelum kita undang beliau gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya kayak gini sih. Selain peta persaingan antar UMKM kita sendiri gitu ya, antar sesama pelaku usaha itu mau nggak mau kan ada yang ngerti bikin misalnya bikin teh-tehan ya model time gitu laris terus lainnya pengen ikuti. Nah, selain persaingan antar usaha kita juga dapat pesaing juga dari pasar global, misalnya dari teman-teman kalau sadar atau nggak sadar banyak pebisnis dari Cina gitu yang rata-rata sekarang udah mulai buka pasar juga di negara kita. Nah, dengan sebegitu carut marutnya situasinya gitu UMKM yang ada gitu, gimana meningkatkan probabilitas kita bukan hanya survive tapi kita juga harus bisa tetap growth. Nah, beruntungnya ini ada guru kita semua gitu ya, guru kita semua yang sudah bertahun-tahun mendalami pola dari UMKM seperti apa sih yang bisa survive, UMKM yang bisa bertumbuh gitu, dan mana yang gagal. Jadi artinya kita akan di sini akan belajar tiket formula untuk bertumbuh, tapi kita juga tahu mana yang harus kita hindari lubang-lubangnya. Tanpa panjang lebar, saya undang saja guru saya. Assalamualaikum, Coach In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful kangen banget, Masya Allah. Ini kangennya Iya, banyak nih Coach. malam hari ini saya nih. Pertama kangen sama Mas Saiful ya, untuk bisa satu layar lagi di sini. Yang Satu kedua frame gitu. kangen, betul, kangen sama Evapora saya Mas Saiful. Kayaknya entah udah berapa purnama yang lalu ya, saya terakhir bisa hadir di antara teman-teman Evapora ini. Saya udah lupa tuh kapan tuh ya. Ini sebenarnya ini Mas. Ini sebenarnya sentilan ini kenapa gue nggak pernah diundang lagi ya di Evapora ya. Uh, dan Foundernya malah uh, hilang gitu, Coach ya. iya nih, padahal udah kangen banget. Jadi makasih banget nih kita difasilitasi untuk bisa menyapa sahabat-sahabat UKM di Indonesia. Siap-siap, Alhamdulillah. Eh, Teman-teman, ini dong yang sudah bergabung, kira-kira apa nih insight yang diharapkan pengen dipelajari di sesi malam ini? Boleh dong, share dong. Nah, oke, Coach, kita ini ya, sebelum menuju ke materi inti, Coach, dengan ini kondisi UMKM dengan situasi yang kurang lebih makin uncertainty ya, makin susah diprediksi seperti itu, gimana Coach? Kalau yang Coach In tangkep gitu, situasinya UMKM sekarang itu, Coach. Ya, emang betul banget sih yang tadi Mas Saiful udah omongin dari awal ya. Jadi makin kesini tuh tantangan itu nggak makin sedikit ya, tapi makin makin banyak ya. Kalau dulu kita Ya, bersaing hanya bicara bersaing dengan toko sebelah gitu ya. Sekarang kita bersaingnya ya dengan betul. kita bersaingnya dengan toko bukan hanya di sebelah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dari dalam negeri, dari luar negeri gitu. Yang kedua adalah kita bersaing dengan produk substitusi gitu. Jadi ternyata barang dagangan kita tuh bisa digantikan dengan produk yang lain yang ternyata bisa nutupin
kebutuhan mereka, nggak harus beli produk yang mirip kayak kita gitu. Ya, belum lagi tadi juga tuh serangan dari China, dari Korea gitu. Waduh, masya Allah deh. Kayak kalau saya ngobrol sama teman-teman UMKM itu, is very challenging year. It's betul banget ya. Dan apalagi kalau sekarang kan kita bicara kelas menengah lagi turun ya dari sisi jumlahnya gitu, daya belinya gitu. Itu juga very very challenging sih sebenarnya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa intip sedikit ya. Gimana sih kita mendekati situasi yang kayak gitu dan apa strategi yang bisa kita pakai nantinya untuk supaya kita punya peluang lebih besar untuk bisa tetap bertumbuh walaupun situasinya kayak gini nih ya, semuanya serba berubah, tantangan makin banyak, persaingan makin banyak gitu. Amazing lah. Saya juga kan pelaku UKM ya, jadi ngalamin sendiri apa yang teman-teman ngalamin gitu. Kalau Coach Inma UMKM-nya udah lintas dimensi, lintas universe ya. Multiverse ya. Multiverse. Udah saingannya Deadpool. Oke. Gimana? Coach, Kita iya. Boleh Coach, langsung dimulai aja karena teman-teman saya yakin teman-teman udah nggak sabar untuk menunggu siap. fruitful insight dari Coach In. Monggo silakan Coach. Baik, makasih Mas Saiful. Teman-teman nih, sahabat-sahabat semuanya ingin nyapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Senang lagi bisa berjumpa, silaturahmi, belajar bareng sama teman-teman semuanya. So, tiba-tiba langsung saya flashback ke masa-masa waktu pandemi ya. Dimana saya sering banget gitu ya diundang nemenin teman-teman semua ada di sini. Mudah-mudahan pandeminya nggak datang lagi, tapi saya sering diundang untuk Evapora. Amin. Mas Fikar, makasih banget tadi pengantarnya. Saya ikutin loh, ikut tebak-tebakan gitu. Ya, cuman salah melulu tebakannya saya dari tadi. Seru banget nih, selalu menemani kita, bikin tambah suasana malam hari ini tambah rame. Wabil khusus makasih untuk teman-teman di Mikalani yang mengorganize event ini dan tentu saja teman-teman sahabat-sahabat saya di Evapora yang menjadi host yang memungkinkan ini terjadi. Dan makasih spesial untuk Almira Travel, sponsor kita pada malam hari ini, dan Mas Saiful tentu aja nih, sahabat sejatinya saya yang nggak pernah jauh dari saya dan senang banget nih jadi teman belajarnya saya. Udah lama sampai hari ini, terus mudah-mudahan jalan terus ya, Mas Saiful ya. Oke. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, izin saya langsung akan share screen ya, karena waktu kita agak terbatas, saya ingin manfaatkan semaksimal mungkin. Saya akan share beberapa gagasan dan lebih tepatnya sebenarnya yang akan saya share pada teman-teman semuanya malam hari ini adalah ini inti dari disertasi saya. Jadi saya melakukan penelitian kurang lebih 3 tahun lamanya, saya tuangkan dalam disertasi saya, sudah teruji secara ilmiah, dan ini kali pertamanya secara resmi saya share ke publik tentang apa yang ada di dalam disertasi saya. Jadi makasih teman-teman udah join menjadi saksi pertama ya tentang isi disertasi saya. Beruntung sekali teman-teman. Beruntung. Ya, dan momennya tepat. Kenapa saya keluarkan ini sekarang? Karena seperti yang Mas Saiful tadi bilang ya, kita tuh semua lagi kejepit nih. Kita dalam situasi di mana, aduh apa sih yang bisa kita lakukan nih? Apa jalan keluarnya? Pertama-tama gini, saya nggak mengklaim bahwa apa yang akan saya share ke teman-teman semuanya ini bisa jadi rumus manjur pasti berhasil ya. Kayaknya sekarang ini nggak ada orang yang berani mengklaim itu. Karena kita ada dalam satu situasi di mana semuanya serba beda dengan yang dulu. Gitu. Jadi, kalaupun saya adalah pelaku UKM yang hebat di masa lalu, hari ini pun saya pasti akan keteteran. Gitu. Karena situasinya beda banget, tantangannya beda banget gitu. Nah, paling enggak, apa yang akan saya share ke teman-teman semuanya malam hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka pikiran, pembuka jalan, inspirasi. Teman-teman bisa ngulik, nyoba-nyoba hal yang baru berbeda. Sehingga dari eksperimentasi, upaya ikhtiar teman-teman itu, harapan saya kebuka jalan yang akan ngebuat bisnis UKM-nya teman-teman semuanya bisa bertumbuh. Ya, itu harapan saya. Baik, kita akan share screen-nya. Udah ya. Baik. Make sure aja bisa kelihatan Mas Saiful? Bisa Coach. Teman-teman ya? Bisa kelihatan nggak? Silakan respon di komen ya. Oke, siap. Bisa kelihatan ya, alhamdulillah. Oke. Izin tampilin muka saya juga. Nah, kelihatan ya. Bisa muncul ya Coach. Oke.
Baik, saya ingin kenalan dulu deh. Kayaknya sih beberapa teman-teman dari di sini mungkin juga ini kali pertama ketemu sama saya. Saya Indrawan Nugroho. Mungkin sebagian teman-teman kenal saya dengan nama panggung saya, nama YouTube-nya saya Dr. Indrawan Nugroho. Saya CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia. Itu sebuah lembaga konsultan untuk inovasi korporat. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bicara profesi saya banyak bantu korporasi-korporasi besar. Tapi saya punya passion, punya kecintaan pada teman-teman UKM. Makanya saya selalu meluangkan waktu untuk bisa belajar bareng teman-teman UKM, dan kalau ada sesuatu yang saya bisa share untuk teman-teman semuanya, insya Allah pasti saya akan berikan kepada teman-teman semuanya. Dan malam hari ini adalah salah satu di antaranya. Ya, ini sedikit tentang saya. Saya izin nggak bacain semuanya. Teman-teman monggo baca sendiri, karena malam hari ini bukan tentang saya, malam hari ini tentang teman-teman semuanya dan gimana teman-teman semuanya bisa bertumbuh. Ya, itu kata kuncinya bertumbuh. Nah, saya mundur sini dikit ya. Jadi judul besar dari event malam hari ini adalah UKM Growth Strategy. Itu adalah nama dari programnya. Sementara tema untuk malam hari ini kita bicara bongkar rahasia di balik UMKM yang terus berkembang. Nah, saya ingin menekankan kata growth strategy dulu di sini. Karena yang malam hari ini menjadi sasaran untuk kita support paling utama adalah teman-teman yang sudah punya bisnis. Jadi UKM-nya itu sudah jalan dan sudah bagus sebenarnya. Cuman teman-teman ngerasa sekarang stuck gitu. Kok aku nggak bisa naik-naik kelas ya? Kok gue segini-gini aja ya? Omsetnya ya segini-gini aja gitu. Kayaknya tuh bisnisnya gelinding doang. Padahal kayaknya kemarin-kemarin, tahun-tahun lalu tuh, gue tuh lagi asik-asiknya dan ini lagi tumbuh-tumbuhnya. Nah sekarang tiba-tiba gue stagnan, gitu. Gue dan stagnan ini bukan cuma sebulan 2 bulan, udah setahun 2 tahun gue segini-gini aja gitu. Nah kalau teman-teman ngalamin kondisi itu, maka apa yang akan saya share malam hari ini tuh pas banget dengan teman-teman semuanya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, teman-teman semuanya, Mas, kalau aku nih baru mulai buka usaha nih gimana gitu, masih nyambung nggak pembahasan malam hari ini? Sebenarnya kalau secara langsung mungkin enggak, tapi secara tidak langsung, insya Allah teman-teman masih dapat banyak ilmu, inspirasi dari apa yang akan saya share sekarang. Ya, oke, itu dulu saya mau kasih disclaimer di depan ya. Nah, saya akan mulai dari ini teman-teman semuanya. Ini kondisi existing UMKM Indonesia, ini datanya tahun 2017 sebenarnya, udah lama datanya. Cuman kalau teman-teman lihat, bahkan mundur lebih jauh lagi, bukan 2017, 2012 misalnya, 5 tahun sebelumnya. Kemudian ditarik lagi ke tahun-tahun terakhir ini. Ternyata komposisi dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai usaha besar itu nggak berubah teman-teman. Angkanya naik, jadi dari tahun ke tahun tuh jumlah UKM kita tuh naik terus. Ya, ngikutin penambahan jumlah populasi kita. Naik terus UKM-nya. Tapi komposisi piramidanya, proporsinya, prosentasenya itu nggak berubah. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang paling banyak UMKM kita tuh proporsinya ada di mikro. UMKM, usaha mikro, ya, kecil, menengah. Nah, mikro ini paling besar. Dari total 63 juta, 62,1 jutanya itu mikro. Mikro itu adalah yang omsetnya per tahun itu hanya sampai 300 juta rupiah. Dari 0 sampai 300 juta rupiah. Ya. Jadi, dari total UMKM di Indonesia, 98,7%-nya itu adalah usaha mikro yang omsetnya di bawah 300 juta per tahunnya. Nah, di atasnya yaitu usaha kecil, itu yang omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar, itu cuman 1,2%. Ya, totalnya 757 ribu jumlahnya. Coba bayangin, yang mikro 98,7%, yang kecil 1,2%. Begitu naik, lebih sedih lagi ngeliatnya. Yang masuk kategori usaha menengah, yaitu yang omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar, itu hanya 0,09%. Yang lebih tinggi lagi ini yang usaha besar. Nah, ini udah bukan UMKM lagi ya kalau usaha besar. Karena apa? Omsetnya di atas 50 miliar. Ini hanya 0,01%. Jadi kalau teman-teman sekarang omsetnya 2,6 miliar per tahun, itu selamat. Anda termasuk golongan 0,09% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Ya. So, piramida kita ini sangat tidak setara gitu. Ya, kalau ini sebuah funnel,
ini ada yang salah dengan cara jualannya gitu. Karena di atasnya tuh gede banget, habis itu kecil nih. Gitu. Saya pernah ada dalam satu momen diskusi bareng Pak Teten Mas Duki beberapa waktu yang lalu ya. Dan salah satu yang kita angkat dalam bahasan kita itu adalah begini. Bahwa Indonesia tuh nggak butuh jumlah UKM yang lebih banyak, karena udah banyak. Problemnya UKM Indonesia itu adalah yang kecil terus kecil, yang tengah terus tengah, yang gede ya segitu-gitu aja gitu. Jadi problemnya kita itu bukannya kurang UKM, bukan. Problemnya kita itu gimana caranya UKM itu bisa naik kelas. Yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar. Sayangnya, data menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, komposisinya nggak berubah. Artinya, ya benar, confirm, yang kecil tetap kecil, yang tengah tetap tengah, yang mikro tetap mikro. Dan ini selalu jadi isu. Nah, ini yang mendorong saya jadi penasaran gitu. Waktu pas saya diminta untuk menyusun proposal disertasi itu, ini fenomena apa ya? Kenapa ya kok bisa terjadi begini ya gitu. Bukan berarti yang ada di dalam piramida ini perusahaan-perusahaan yang nggak bagus. Mereka perusahaan bagus, sehat, menghasilkan. Ya cuman penghasilannya segitu-gitu aja gitu. Dia udah punya produk laku, ya tapi lakunya segitu-gitu aja, omsetnya segitu-gitu aja, dia nggak naik kelas gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kita mulai dari statistik dulu ya teman-teman, sebelum aku masuk kepada apa sih sebenarnya yang hambat kita bertumbuh dan gimana cara kita bisa bertumbuh. Kita lihat dulu dari total UKM kita yang 63 juta ini, 45%-nya itu adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Jadi kebanyakan UMKM kita tuh dagang bisnisnya. Ya, dari kita punya toko kelontong sampai kita jadi ya punya semacam kayak Alfamart gitu ya, modern market gitu. Ya, kemudian pengolahan, bikin tahu, yang ngolah bahan baku jadi bahan semi jadi gitu. Dan seterusnya yang ada di sini. Nah, ketika saya menulis disertasi, itu pembimbing saya itu mensyaratkan saya harus fokus pada satu industri yang spesifik. Kenapa? Karena beda industri itu karakternya beda-beda, problemnya beda-beda, maka solusinya juga akan beda-beda. Nah, kemudian akhirnya saya memilih industrinya industri kreatif. Ada beberapa alasan kenapa saya milih industri kreatif. Pertama adalah, kalau dari total UMKM yang ada, industri kreatif itu 10-15%. Ya, jadi lumayan dari sisi jumlahnya. Dan dia kadang industri kreatif itu ada di nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 gitu. Jadi dia kesebar. Tapi dia punya karakteristik yang sama industri kreatif ini. Dan industri kreatif ini yang perkembangnya paling pesat. Apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi intinya yang namanya industri kreatif adalah orang yang berbisnis di mana apa yang dia tawarkan itu, baik produk ataupun jasa, barang ataupun jasa, datangnya dari daya ciptanya dia, dari daya kreasinya dia. Maka kalau misalnya saya beli beras dari petani, kemudian saya jual secara eceran di kota, bukan industri kreatif, itu murni dagang. Karena tidak ada penciptaan sesuatu yang baru. Nggak ada daya kreativitas yang ditambahkan di situ. Ya. Kecuali kita beli beras, kemudian berasnya kita olah, kita tambah beberapa hal, kita repackage dengan cara tertentu, sehingga akhirnya beras yang kita beli dengan beras yang kita jual udah beda banget wujudnya, bentuknya. Nah, ini ada penambahan nilai yang datangnya dari kreativitas kita, dari daya cipta kita. Nah, ini masih boleh dimasukkan ke industri kreatif. Ya, tapi nggak plek-ketiplek kita ngambil barang dari supplier langsung kita jual. Itu bukan industri kreatif, itu adalah retail ya, industri dagang gitu. Apa aja sih yang ada dalam industri kreatif? Ini supaya kebayang teman-teman semuanya: arsitektur, aplikasi, musik, seni rupa, desain komunikasi visual, dan lain sebagainya. Di Indonesia ini mirip seperti piramida UMKM ya, yang nggak merata tadi. Industri kreatif kita juga nggak merata. Mayoritas pelaku UKM di industri kreatif kita itu berkumpul di 3 dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini. Apa aja tuh 3 itu? Nomor 1 kuliner. Jadi pelaku industri kreatif kita
itu mayoritas adalah pebisnis kuliner. Ya, jumlahnya 5,5 juta. Yang nomor 2 adalah apa tuh, Pak? Kalau lihat di situ, fashion 1,2. Yang nomor 3 adalah kriya. Kriya itu kerajinan, ya. Nah, alasan juga kenapa saya milih industri kreatif, karena industri kreatif ini adalah industri yang demokratis gitu. Anda nggak perlu modal terlalu banyak, yang Anda perlukan hanyalah kreativitas, imajinasi, daya inovasi, maka Anda bisa ikut jadi bagian di industri kreatif. Kalau misalnya Anda dagang, itu kadang-kadang masih perlu modal. Ya, beli barangnya pakai modal, disimpan, ada gudang, kemudian baru dijual, Anda ngambil selisih marginnya. Industri kreatif kerap kali nggak perlu pakai modal. Ya, ya, mungkin ada modal lah, cuman nggak banyak. Ya, misalnya Anda pelukis kan, Anda tetap perlu kanvas dan kuas dan cat minyak kan gitu. Tapi itu nggak seberapa dibandingkan dengan hasil ketika lukisannya dijual. Modalnya mungkin dia cuma habis Rp20.000, lukisannya dijual dengan harga Rp2 juta gitu. Ya, beda dengan kalau Anda dagang tadi, modalnya 1 juta dijualnya 1,1 juta. Nah, kan marginnya cuma Rp100.000 gitu. Ya. Nah, ini adalah responden dari penelitian saya. Jadi teman-teman semuanya, apa yang akan saya sajikan ke teman-teman semuanya sebagai sebuah formula untuk bisa bertumbuh, itu datangnya bukan dari penerawangannya saya. Kira-kira gimana ya caranya ya supaya bisa bertumbuh ya? Enggak begitu. Bahkan juga bukan datang dari, saya cuma baca buku, baca artikel, kemudian saya simpulkan apa yang ada dalam buku di artikel itu menjadi sajian untuk teman-teman semuanya. Tidak. Apa yang saya sajikan ke sahabat-sahabat semuanya adalah hasil riset yang saya lakukan melibatkan hampir 500 pelaku UKM di Indonesia dengan sebaran seperti ini, ya. Nah, ini ada usia perusahaan, misalnya teman-teman lihat di situ ya. Itu imbang antara yang kurang dari 5 tahun dan antara 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi range-nya itu ya dari 0 sampai 10 tahun itu mayoritas. Ada yang lebih dari 10 tahun itu 14%. Omset perusahaan, ini agak berimbang nih ya, dari yang antara 25 sampai 50 miliar, sampai yang kurang dari 2,5 miliar. Jadi terwakili itu, yang UKM yang usaha menengah terwakili, usaha kecil juga terwakili. Bahkan di sini yang besar pun juga saya ambil, supaya teman-teman kita kalau pengen naik kelas dari menengah ke besar, kan kita juga harus ngelihat yang besar tuh kayak gimana gitu, supaya kita bisa bandingkan dengan diri kita. Jadi yang besar pun aku masukkan, ada 9% dari total responden yang saya jadikan sumber data. Subsektornya, nih saya tidak ngambil semua 17 subsektor yang ada di industri kreatif. Mayoritas diisi nomor 1 34% apa? Kuliner. Wajar, karena emang kuliner paling banyak di Indonesia. Ya, jadi ini benar-benar mewakili peta industri kreatif di Indonesia. Nomor 2 apa? Fashion. Ya jelas, sesuai ya. Kuliner nomor 1, fashion nomor 2. Habis itu kerajinan, kriya. Nah, mulai masuk juga di situ. Location-nya Jakarta mayoritas, ya karena penelitian saya banyak di Pulau Jawa ya, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya. Saya juga melakukan interview secara langsung pada para pelaku UKM-nya. Ini saya wawancara ya dari Bakso Bujangan, Manja, Bakso Bujangan berarti kuliner, Manja itu berarti fashion, kemudian Gojek ya, saya ngambil satu yang masuk kategori usaha besar dan digital. Karena saya pengen lihat gimana di-compare antar subsektor industri yang beda-beda ini. Ya. Oke, jadi apa yang saya sajikan sekali lagi kepada teman-teman semuanya itu berdasarkan data kuantitatif hasil riset saya kepada hampir 500 perusahaan yang gambarannya sebarannya seperti apa yang ada di sini. Dan juga diperkuat dengan saya interview secara langsung 3 perusahaan yang ada di sini. Nah, sebelum saya akan share ke teman-teman semuanya tentang hasil risetnya, ini saya ingin dudukkan kembali di sini bahwa saya berasumsi ya, bahwa teman-teman semua yang ada di sini ini bukan pemula, itu nomor 1. Karena kalau Anda baru mau mulai bikin usaha itu nanti sisinya berbeda. Ya. Ini untuk teman-teman yang udah punya usaha dan produknya udah ada atau layanannya udah ada, Anda sudah memasarkannya dengan baik, punya sistem, udah punya tim.
Jadi kalau dibilang produknya bagus nggak? Mestinya sih bagus sih. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu bagus penjualannya Mas Indra. Ya, tarikan pasarnya itu bagus. Pemasaran udah dilakukan, belum udah Mas. Saya udah digital marketing, saya juga bahkan kadang-kadang jualan langsung di lapangan. Saya lakukan pemasaran kok. Sistem ada nggak? Ya mungkin belum sempurna, tapi udah ada sistem. Intinya adalah gini, kalaupun gue lagi cuti, itu bisnis masih jalan lah, gitu. Ada tim nggak? Udah pasti ada tim lah, gitu. Jadi saya berasumsikan bahwa bisnis Anda tuh sebenarnya di level yang sekarang itu oke. Dia dibilang bagus banget sih enggak, tapi oke, enggak jelek, enggak lagi menuju kebangkrutan, enggak. Tapi yang jadi problem adalah kenapa gue stuck ya di sini ya? Kenapa gue nggak bertumbuh ya? Gitu. Dan makin kesini, gue makin merasa bahwa gue semakin nggak berkutik. Susah banget, genjot lagi, nggak kayak kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin tuh kayaknya pertumbuhan gue bagus, tiba-tiba gue berhenti aja gitu. Dan yang kayak gini banyak ternyata teman-teman. Ya, ini banyak ternyata. Dan itulah yang ngebuat kenapa piramida di UKM Indonesia itu ya segitu-gitu aja proporsinya, nggak berubah gitu. Nah, dengan asumsi ini, sekarang kita lihat apa yang teman-teman perlu lakukan supaya teman-teman bisa bertumbuh. Nah, ya, jadi emang temanya malam hari ini kan growth strategy ya, strategi untuk pertumbuhan. Gimana cara bertumbuh? Baik, saya mulai dari sini dulu. Jadi kalau misalnya kita mau neliti ya, kita berangkatnya dari akhir dulu. Sebenarnya yang kita pengen capai itu apa sih? Ya saya pengen supaya UKM di Indonesia itu punya kinerja perusahaan yang bagus. Yang kinerjanya itu naik terus, sehingga dia bertumbuh dari omsetnya, dari asetnya, profitability-nya. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dijadikan ukuran bahwa perusahaan itu secara kinerjanya bagus? Nah, ini ada di sini. Saya izin nggak akan jelasin satu persatu ya, teman-teman ya. Ini kalau mau di-screenshot boleh. Jadi saya lihat begini nih. Jadi dari, kalau nggak salah 487 kalau nggak salah total responden saya ya. Jadi saya sebut 500 saja supaya mudah. Dari 500 UKM yang jadi responden saya itu, saya cekin satu persatu. Oke, UKM yang ini kira-kira tingkat keuntungan perusahaannya dibandingin pesaing terdekat berapa? Tingkat return on investment-nya berapa? Tingkat kelancaran arus kasnya berapa? Habis itu kinerja keuangannya ya. Kinerja pasarnya juga saya cek. Tingkat pertumbuhan penjualannya dibandingkan pesaing terdekat berapa? Tingkat penguasaan pasarnya berapa? Tingkat kemampuan pengembangan pasar barunya berapa? Semuanya tuh 500 itu saya cekin satu persatu. Tujuannya adalah saya mau lihat dari 500 itu mana yang oke, mana yang nggak oke secara kinerja keuangan dan kinerja pasar. Nah terus kemudian saya pengen tahu kenapa kok yang ini oke, yang ini nggak oke. Ya. Apa yang ngebuat perbedaan ini gitu. Nah, saya coba kulik-kulik mencari apa faktor yang paling mempengaruhi perusahaan-perusahaan UKM yang sebenarnya secara produk tuh udah oke, secara pasaran udah oke, sistemnya oke, timnya oke, tapi kemudian tiba-tiba stuck, berhenti, nggak bergerak. Apa ya yang ngebuat mereka stuck ini ya? Kemudian saya mulai riset pustaka dulu tuh, ya. Saya cari tahu tuh dari sumber-sumber kajian-kajian sebelumnya yang ada di Indonesia. Dan saya menemukan, pertama adalah ternyata untuk industri kreatif, ada satu hal yang sangat penting, sangat kunci, yang ini ternyata di Indonesia kita sangat-sangat lemah, yaitu adalah model bisnis. Ya. Industri kreatif sangat membutuhkan model bisnis untuk bisa bertumbuh. Bukan cuma kreativitas aja. Indonesia itu nggak kurang kreativitas. Ada berapa jenis nasi goreng yang ada di Indonesia? Ya, kita nggak ada isu tentang kreativitas. Isunya adalah kita nggak cukup cerdas dalam mendesain, berinovasi dalam model bisnis yang ngebuat kreativitas kita tuh jadi duit. Gitu. Ketika mau ada es kepal, semuanya buat es kepal. Akhirnya ya berhenti, gitu-gitu. Ya, ini nggak cerdas berarti. Nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau misalnya modelnya begini. Dalam kajian yang lain mengatakan, ya, model bisnis di industri kreatif
menjadi salah satu kunci keunggulan kompetitif. Jadi ternyata yang ngebuat satu perusahaan di industri kreatif, kok dia bisa terus bertumbuh dibandingkan perusahaan lain di industri kreatif, padahal sama kreatifnya. Padahal bisa jadi produknya mirip-mirip, customer segmennya sama, tapi yang ini stuck, yang ini kok terus bertumbuh. Apa yang ngebuat ini lebih unggul dibandingkan yang ini? Padahal balik lagi produknya sama. Mungkin cara jualan pun sama. Yang ngebedain adalah yang ini, yang unggul tadi, dia punya model bisnis yang lebih pas, yang membuat dia bisa bertumbuh. Ya. Dan sayangnya di Indonesia itu justru pelaku industri kreatif kita cenderung tidak inovatif dalam mendesain model bisnisnya. So, itu ngebuka mata saya waktu pas saya menemukan data-data ini di kajian-kajian sebelumnya. Jangan-jangan bener ya, yang ngebedain antara pelaku industri kreatif, yang satu kinerja keuangan dan pasarnya bagus, yang satu lagi jelek, jangan-jangan adalah inovasi model bisnisnya. Bukan produknya, bukan cara jualannya, ya, bukan sistem, bukan timnya. Ya, ini pasti ngefek. Tapi saya berasumsi bahwa mereka pun ini semua udah diusahain bagus. Gitu. Akhirnya apa? Ya udah, saya uji aja. Pakai data yang saya kumpulin dari riset saya itu, saya melakukan uji statistik. Bener nggak inovasi model bisnis dari 500 responden yang saya riset itu menjadi menjadi alasan kenapa kok ada perbedaan, yang satu kinerjanya bagus, yang satu kinerjanya jelek. Bener nggak ya? Ada nggak sih korelasi? Ketika si UKM tertentu di industri kreatif, dia berinovasi dalam model bisnis, ternyata kinerjanya bagus. Sementara ketika si UKM itu tidak berinovasi dalam model bisnis, kinerjanya jelek. Dari data yang saya kumpulin itu, ada nggak korelasinya? Ternyata jawabannya ada. Hipotesa ini diterima. Jadi confirm secara ilmiah bahwa di Indonesia, di industri kreatif, inovasi model bisnis berkorelasi langsung, berhubungan langsung dengan kinerja dari UKM di industri kreatif. Ya. Nah, jadi ini satu revelation yang sangat besar nih teman-teman semuanya. Ya. Ayo kita mulai ngajukan pertanyaan, kita udah belum ya melakukan inovasi model bisnis. Nah, kalau kita bicara model bisnis ya, teman-teman pasti langsung kepikiran model bisnis model kanvas, ya. Which is ini benar, ini adalah kanvas yang menurut saya sih paling lengkap, paling mudah untuk kita gunakan untuk memotret model bisnisnya kita. Nah, ini menarik ini kalau dari 9 kotak ini, nanti mungkin di kesempatan yang lain bagi teman-teman yang belum familiar kita bisa belajar lagi ya, tapi ini saya nggak akan jelasin satu persatu. Saya ingin menunjukkan bahwa ada 9 elemen yang perlu kita mainkan dengan cantik dan kita hubungkan satu sama lain sehingga nanti kinerja perusahaan kita itu akan bagus. Nah, sayangnya kalau kita bicara UKM di Indonesia, ya, dari 9 kotak ini kebanyakan kita fokusnya cuma yang ada di tengah. Gimana buat produk yang paling bagus? Karena orang kreatif itu selalu terdorong untuk ngebuat produk layanan yang paling bagus, paling kreatif. Dia pikir kalau gue udah punya produk yang paling kreatif, paling bagus, otomatis gue cuan. Enggak. Supaya bisa menjadi revenue stream di kanan bawah ini, elemen yang lain harus dimainkan. Oke, ini basic logiknya dulu ya. Bahkan yang menarik adalah, ketika kita sudah mainkan kotak-kotak yang lain, pun itu belum menjadi jaminan bahwa Anda akan menangkan kompetisi di dalam industri kreatif di Indonesia. Kenapa? Karena bisa jadi warung tetangga atau perusahaan tetangga, UKM tetangga juga jalanin model bisnis yang mirip. Produknya mirip, cara jualannya mirip, ya, dibelinya lewat channel mana mirip, nyasar customer yang sama, sumber dayanya sama, aktivitasnya sama, partner sama, biayanya sama, cara cari duitnya juga sama. Ternyata lihat kanan kiri, walaupun kita udah bagus gunakan model bisnisnya ini lengkap semuanya, makanya bisnis kita selama ini bagus, cuan bisnisnya gitu. Tapi ternyata tetangga kita kanan kiri depan belakang kita juga melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Ya akhirnya kita jadi stuck. Kita nggak bisa ngunggulin mereka. Makanya inovasi model bisnis itu artinya
kalau kita balik lagi ke sini, lu harus ngulik nih. Dari 9 kotak ini harus lu kulik. Kalau 9 kotak ini isinya itu sama kayak 9 kotak yang diisi oleh pesaing lu, ya lu nggak akan pernah bisa menang. Ini harus lu kulik supaya beda. Bedanya di mana? Nah, di sini nih. Ada namanya inovasi konten, inovasi struktur, inovasi tata kelola. Inovasi konten itu apa? Bedanya di aspek aktivitas dan produknya. Kalau inovasi struktur tuh ada perbedaan dari sisi pola kerjanya, dari hubungan transaksinya. Tata kelola itu siapa yang terlibat dalam bisnis kita. Nah, ini harus kita bedain dengan pesaing kita, sehingga itu memberikan kita keunggulan kompetitif yang pesaing nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena kalau gue punya model bisnis yang berbeda, barangnya sama, jualannya sama, bahkan mungkin marketingnya kita sama-sama gunakan media sosial, ada inbound, ada outbound gitu ya. Tapi karena model bisnis gue ini beda, dan perbedaan itu ternyata membuat gue lebih efisien, memberikan value lebih tinggi bagi customers, bisa lebih cepat gue memenuhi kebutuhan pelanggan, akhirnya gue yang jualan lebih dulu, gue yang lebih dipercaya sama customers gitu. Ya, oke, inovasi model bisnis. Muncul lagi pertanyaan, kenapa kok ada UKM yang inovasi model bisnisnya bagus, ada UKM yang enggak bagus gitu, inovasi model bisnisnya. Kan gitu logikanya kan. Tadi, nih gue ulang dikit ya. Kenapa kok ada UKM dari 500 yang gue riset itu, yang kinerjanya bagus, ada yang jelek? Ternyata jawabannya, dengan asumsi bahwa yang lain-lain tadi ya, produk, sistem, dan lain sebagainya, aku cerita tadi, tim, pemasaran itu 11-12 lah di antara mereka. Ya, karena ketika saya memilih 500 itu, saya pilihkan yang memang dia satu, apa namanya tuh, jadi nggak jelek banget dibandingkan sama bagus banget, nggak gitu. Jadi dia mirip-mirip gitu, ya, supaya datanya itu nanti yang saya bisa temukan benar-benar pembeda yang berkaitan dengan keunggulan yang itu selama ini nggak terdeteksi gitu. Ya. Ternyata yang ngebedain adalah inovasi model bisnisnya. Yang berinovasi di model bisnis kinerjanya bagus, yang tidak berinovasi di model bisnis kinerjanya jelek. Pertanyaan berikutnya adalah, kok ada UKM yang berinovasi di model bisnisnya bagus, ada UKM yang inovasi model bisnisnya nggak bagus? Apa faktor yang mempengaruhinya? Nah, saya baca-baca lagi tuh, wah, kajian pustaka, nongkrong di perpus gitu ya, nyari dari penelitian sebelumnya, apa kira-kira ya? Benar, saya nebak ada 2, ya, bukan nebak sih ya, saya menemukan banyak informasi, banyak data yang kemudian saya simpulkan, kayaknya 2 ini deh. Dan tentu aja, kalau disertasi kan nggak boleh kayaknya kan, harus uji statistik, menggunakan dataset yang udah dikumpulkan, dicek sejauh mana teknologi informasi dan budaya inovasi itu berdampak pada kemampuan si UKM tadi untuk membuat inovasi model bisnis. Ternyata jawabannya adalah benar. Hipotesanya diterima. Ada hubungan langsung antara kemampuan sebuah perusahaan, sebuah UKM itu untuk menggunakan teknologi informasi dengan inovasi model bisnis. Ada korelasi langsung, hubungan langsung. Ketika di dalam UKM itu punya budaya inovasi, maka inovasi model bisnis itu akan terjadi dengan bagus, which is make sense. Karena namanya inovasi model bisnis itu harus didukung sama teknologi. Ya. Kalau nggak pakai teknologi berat, susah. Nah, kemudian kita lihat teknologi itu apa aja sebenarnya. Wah, ini ceritanya agak panjang ya. Ini saya singkat aja. Ada 5 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar peluang Anda untuk memiliki model bisnis yang sangat inovatif, yang susah di-copy sama pesaing Anda. Tingkat nomor 1 disebut eksploitasi lokal. Jadi, teknologi informasi itu Anda pakai untuk mempercepat proses kerja, mengurangi biaya. Jadi, yang tadinya tuh manual, tulis tangan, ya udah pakai spreadsheet deh, pakai Excel gitu. Ya. Atau kalau sekarang udah mulai agak canggih nih, ya kita pakai AI, AI bot. Ya, jadi alih-alih kita punya 30 CS yang jawab pertanyaan semua calon pelanggan kita gunakan AI, berbasis generatif AI untuk membantu menjawab. Secanggih itu pun masih kategori tingkat 1. Kenapa? Karena fungsi dari teknologi itu untuk mempercepat proses, mengurangi biaya gitu. Itu masih level 1. Level berikutnya integrasi internal. Maksudnya apa? Teknologi dipakai udah untuk nyambungin beberapa aktivitas kerja dari departemen yang beda-beda. Jadi misalnya
data penjualan kita nyambung langsung dengan data gudang kita, ya, nyambung dengan data finance kita. Nah, ini sambungan itu dimaksud dengan integrasi internal. Karena dengan adanya data yang terintegrasi, kita lebih mudah buat keputusan. Kita bisa ngeliat perusahaan kita yang lebih baik lagi. Terus naik lagi, desain ulang proses bisnis. Teknologi dipakai untuk membuat proses bisnis kita lebih cepat, lebih ringkas, ya, lebih sedikit kesalahan. Naik lagi, desain ulang jaringan bisnis. Teknologi dipakai untuk ngebangun jejaring bisnis dengan supplier, dengan customers, dengan partners, sehingga itu tuh kita dalam waktu yang sangat singkat bisa memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Karena udah nyambung nih informasinya. Tingkat lebih tinggi lagi, definisi ulang capaian bisnis. Bahkan bisa jadi bisnisnya kita tuh udah bukan semata-mata jualan pisang goreng gitu, tapi kita udah jualan brand di mana setiap orang bisa bikin pisang goreng sendiri-sendiri dengan brand kita misalnya gitu. Jadi kita udah bisnis kita itu udah jadi berbeda karena adanya teknologi memungkinkan itu untuk scale dalam skala yang lebih besar. Ya. Oke, ini agak banyak ya yang teman-teman tangkap. Intinya, Anda nggak perlu paham semua yang saya omongin. Intinya adalah sejauh mana Anda menerapkan teknologi informasi itu berdampak kepada kemampuan Anda untuk ngebuat inovasi model bisnis. Ya. UKM kita di nomor 1 aja kadang-kadang masih jarang. Ya, walaupun makin kesini makin banyak ya. Nah, yang saya akan challenge itu adalah naik at least ke tingkat 3. Oke, ini teknologi informasi. Berikutnya adalah budaya inovasi. Teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan tulis langsung di kolom chat ya. Jadi nanti biar cepat nanti Mas Saiful bisa langsung screening pertanyaannya. Jadi langsung ditanyain. Jadi yang udah nulis pertanyaan duluan tuh dapat prioritas untuk nanti saya jawab duluan. Ya. Oke, berikutnya budaya inovasi. Budaya inovasi itu adalah norma yang berlaku di perusahaan Anda. Ya, orang-orangnya itu perilakunya gimana sih? Cara berpikirnya gimana sih? Nah, ini ada 4 dimensi dari budaya inovasi. Ada niatan inovasi. Sejauh mana orang-orangnya memang pengen berinovasi, diberikan dorongan untuk berinovasi. Sejauh mana Anda ada punya infrastruktur untuk supaya inovasi itu benar-benar bisa ada salurannya. Jadi orang kalau punya ide, nggak mendem, nggak didiemin, tapi disalurkan dan akhirnya kita wujudkan. Pengaruh inovasi, ya. Sejauh mana yang berinovasi itu bukan cuma yang punya perusahaan, tapi seluruh karyawan. Nah, implementasinya kayak gimana? Nah, ini adalah hal-hal yang ketika itu sudah menjadi sesuatu yang bagian dari keseharian, maka kita sebut dia budaya inovasinya bagus. Nah, jadi kalau kita punya 2 tadi, kita memang udah secara serius memanfaatkan teknologi informasi untuk supaya kita bisa menciptakan nilai bagi pelanggan. Di saat yang sama kita punya budaya inovasi sehingga kita bisa ngulik teknologi informasi itu dengan sangat baik. Dan kalaupun kita masih salah, gagal, kita akan belajar lagi, nyoba lagi, eksperimen lagi dengan teknologi yang baru lagi. Itu yang kemudian ngedorong inovasi model bisnis kita tuh bergerak naik. Ya. Nah, muncul pertanyaan begini, Mas, bisa nggak? Kalau kita udahlah nggak usah pakai inovasi model bisnis, langsung aja TI, teknologi informasi itu, kalau gue invest di teknologi informasi, otomatis kinerja gue naik. Ini bisa nggak gini? Atau misalnya gini, gue bangun budaya inovasi, langsung naik nih kinerjanya. Kalau tadi kan sebelumnya kan ada inovasi model bisnis di tengah sini nih, ya kan? Kalau misalnya gue hilangin, udahlah nggak usah pakai inovasi model bisnis, ribet. Gue invest aja di teknologi informasi deh. Bisa naik nggak ini? Gue invest aja di budaya deh. Bisa naik nggak ini? Ternyata setelah diuji statistik berdasarkan data yang ada dari 500 responden tadi, jawabannya apa? Nggak bisa. Jadi ini semakin meneguhkan kesimpulan bahwa kita memang butuh inovasi model bisnis. Lo asal punya TI yang bagus, yang keren, karena lo punya duit untuk beli, tapi itu teknologi informasi, nggak lo pakai dalam rangka berinovasi dan model bisnis, nggak ngefek juga untuk kinerja perusahaan. Lo boleh punya tim yang paling kreatif, lo bahkan punya kompetisi inovasi, setiap bulan punya produk baru yang canggih, tapi kalau itu tidak dimainkan dalam konteks atau tidak diamplifikasi dengan inovasi model bisnis, ya nggak nendang ke kinerja. Nah, itu semakin mengukuhkan. Benar juga ya. Ini honestly pas gue neliti ini juga, gue ini juga surprise juga.
Gila, sebegitunya ya ternyata inovasi model bisnis itu gitu. Sementara di Indonesia, aduh ini mah paling jarang diomongin gitu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. terakhir ya. Sebelum masuk tanya jawab nih, terakhir. Supaya kita beneran di usaha kita ya, di UKM kita tuh beneran teknologi informasinya itu beneran ada gitu dan beneran dipakai. Kan ada tuh yang udahlah kita subscribe di sini, beli teknologi yang ini, tapi tidak teroptimalisasi, kan ada kan? Ya. Nah, gimana supaya TI-nya itu beneran milih TI-nya tepat, makainya tepat, dan berujung kepada inovasi model bisnis? Itu kita perlu apa? Nah, terus budaya inovasi. Supaya budaya inovasi itu benar-benar terwujud di UKM kita tuh, kita perlu apa di sini? Nanya yang terakhir nih ya. Kan budaya inovasi kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul sendiri kan gitu. TI itu, gini, TI itu tergantung orangnya. Kalau teknologinya lu beli aja, sewa bahkan sekarang, kan cloud based. Lu sewa murah, $15, $10 per bulan, murah. Gitu. Problemnya itu kepake enggak? Dan makainya caranya gimana? Dan apakah seluruh karyawan mengadopsi teknologi yang sama? Belum tentu juga. So, gimana caranya supaya kita berhasil dalam teknologi informasi dan berhasil dalam budaya inovasi? Apa variabel di sini? Ada yang bisa nebak nggak? Baliknya pada leadernya. Pada Anda. Anda sebagai founder. Anda sebagai pimpinan paling tinggi di UKM Anda. Anda yang ngedrive ini semuanya. Ya. Tuh. Ya. Secara statistik terbukti memang ngefek banget peran Anda sebagai pemimpin transformasional yang akhirnya ngebuat TI ini berjalan dengan baik, budaya ini terbangun. Dan akhirnya inovasi model bisnis jalan dan akhirnya kinerja perusahaannya bagus gitu. Ya. Nah, kepemimpinan transformasional itu kayak gimana sih? Nah, ini ada empat ciri dari seorang transformational leaders. Dia bisa bangun antusiasme anggota tim, menghadirkan rasa bangga, membuat karyawan itu mau melesaikan pekerjaan dengan cara-cara baru, mengembangkan diri. Intinya adalah seorang pemimpin yang mampu mendorong anggota timnya untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam meraih sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang mereka targetkan sebelumnya. Jadi kalau Anda punya seorang transformational leader, itu anggota timnya itu every single day, setiap hari itu selalu pengen cari cara-cara baru untuk ngebuat perusahaannya lebih bagus. Dia ingin kontribusinya maksimal. Dia nggak mau pulang sebelum pekerjaannya selesai. Wah, keren banget ya sih. Kenapa? Karena si leader itu memang bisa inspiring. Dia jadi sumber energi anak buahnya. Dia bisa ngebuat anak buahnya pengen selalu berikan yang terbaik gitu. Oke. There you go. Ya. Nah, pertanyaan terakhir lagi nih. Beneran terakhir kalau sekarang ya. Kalau gitu Mas Indra, karena kayaknya transformation leader itu kan keren banget ya. Bahkan gue ngelihat tuh kalau misalnya gue datang di event-event seminar gitu ya, ngundang praktisi yang UKM-nya berhasil gitu. Itu kayaknya sosok sang founder, sang leader itu tuh ngefek banget. Seolah-olah gara-gara si foundernya, gara-gara si leadernya inilah kemudian kinerja perusahaannya moncer. Wah, jadi seolah-olah tuh kunci suksesnya itu ya ada di leadernya. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang iya? Coba kita lihat, nanti ambil lagi tuh data dari yang udah saya kumpulin, dari mouse responden, uji statistik lagi. Ada hubungan langsung nggak antara kepemimpinan transformasional, ini foundernya, leadernya, ini mah, wih, dahsyat banget, transformatif banget. Nah, kita cek. Apakah setiap leader yang sangat transformasional otomatis kinerja perusahaannya bagus? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya tidak. Jadi hanya karena Anda adalah leader yang inspiratif, ya, yang bisa menggerakkan orang, belum tentu bisnisnya Anda pasti moncer. Loh, yang benar gimana? Yang benar ya begini. Jadi ini udah teruji. Ini harus begini bentuknya. Kalau kinerja perusahaan ini spesifik untuk industri kreatif ya, teman-teman semuanya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini. Bisa jadi kalau Anda bisnisnya dagang, mungkin ini nggak harus begini. Walaupun aku menduga kalau Anda pakai ini bagus.
Tapi saya nggak bisa mengatakan itu dengan pasti karena penelitian saya memang saya batasi hanya di industri kreatif. Saya belum meneliti ini kalau di industri perdagangan misalnya. Belum. Ini industri kreatif. Kalau Anda main di industri kreatif, cara mainnya Anda untuk bisa bertumbuh itu beda dengan kalau Anda main di industri perdagangan. Anda beda dengan kalau misalnya Anda jadi maklun. Anda di bagian manufacturing, yang produksi, pengolahan. Itu tuh algoritma suksesnya tuh beda, teman-teman. Ya. Kalau misalnya Anda di manufacturing, ya Anda di produksi, bikin apapun juga yang saya produksi, itu kan salah satu kunci yang paling kuat itu apa? Efisiensi. Kemudian ketepatan waktu, supply chain management itu menjadi kunci. Ya. Kalau dagang, kecepatan. Muterin duit. Tapi kalau industri kreatif, apa kunci pertumbuhannya ada di mana? Nah, riset saya mengatakan di sini. Ini kunci pertumbuhannya ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang sekarang nih ada di industri kreatif, fashion, kuliner, kriya, dan 17 subsektor yang lain, ini berdasarkan penelitian saya. Benar salah, wallahu alam. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau secara statistik, ini terbukti secara ilmiah. Ya. Oke, teman-teman semuanya, saya rasa itu dulu aja. Kita bisa mulai diskusi nih, Mas Saiful. Monggo, silakan. Siap, sekali lagi plus yang luar biasa untuk guru kita, gurunya Dr. Indrawan Nugroho. Ini benar-benar materi yang fresh banget sih Coach. Jadi benar-benar nggak cuma drakor aja yang banyak plot twistnya ya. Ternyata materinya Coach ini. Saya tebakan-tebakan saya banyak yang ini loh, masih banyak yang saya pikir ini ternyata ini bukan gitu ternyata. Saya sempat berpikir bahwa leader itu punya korelasi langsung gitu terhadap profitability sebuah perusahaan. Ternyata tidak, malah ini plot twist banget sih. Harus benar-benar modelnya seperti itu. Jadi luar biasa teman-teman. Sambil teman-teman ini ya, sambil pertanyaan di kolom komentar, saya akan bacakan beberapa yang sudah masuk dulu. Coach, mohon maaf ini saya sinyal di sini agak kurang bagus. Ini saya masih lagi di rumah sakit. Oh, Bentar. Oke, tadi ada satu ini ya pertanyaan yang sangat menarik dari Mbak Novi Puji Lestari gitu. Eh, Sebenarnya saya pengen mengundang beliaunya, pengen nanya langsung, tapi ini saya bacakan dulu. Terima kasih banyak Pak Indrawan atas penyampaian materinya yang sangat memberikan wawasan. Nah, ini Mbak Novi ini punya ketertarikan pada pengembangan UMKM di Indonesia karena beliau ini juga selain pemerhati dan juga periset juga ya. Nah, risetnya ini di bidang digitalisasi dan dynamic marketing capability. Nah, ini pertanyaan yang mendasar gini, apakah UMKM perlu, maksudnya setiap UMKM itu wajib hukumnya memiliki inovasi model bisnis untuk memenangkan pasar dibandingkan dengan kompetitor gitu. Apakah ini benar-benar gini, Gus? Yang saya tangkap di sini adalah UMKM itu dengan istilah inovasi model bisnis saja kadang mungkin masih awam gitu, Gus. Tapi bagaimana ini benar-benar bisa menggrounded gitu. Kira-kira kalau misalnya UMKM ingin menerapkan inovasi model bisnis ini dengan segala komponen yang ada dari TI, terus kemudian ada budaya inovasi, kemudian di leverage dengan transformational leadership-nya, itu kira-kira memulainya dari mana, Coach? Oke, pertama-tama, apakah semua UKM tuh harus menerapkan inovasi model bisnis untuk bisa menang kompetisi? Saya menduga tidak. Ya, tidak ya. Saya menduga tidak. Karena balik lagi, kunci sukses masing-masing industri itu kan beda-beda. Penelitian saya fokus hanya pada industri kreatif. Dan dari penelitian saya, confirm kalau Anda di industri kreatif, Anda harus bermain inovasi model bisnis kalau Anda ingin menang. Gitu. Nah, jadi ini saya dibatasin memang. Jadi bahwa Anda harus main inovasi model bisnis itu ketika Anda ada di industri kreatif. Apakah hal yang sama berlaku di industri lain? Saya nggak tahu jawabannya. Saya harus melakukan penelitian, mengulangi penelitian saya ini untuk industri yang lain. Gitu. Jadi kalau bahasa ilmiahnya saya harus menjawab, saya tidak tahu. Karena tidak terbukti
secara ilmiah karena data saya Ya, data ya, industri kreatif gitu. Cuman ya, saya ya. menduga to a certain level saya yakin inovasi model bisnis bahkan di industri yang bukan kreatif aja. Industri Hmm, manufacturing itu sebenarnya bukan kreatif itu. ya, Industri dagang tuh nggak kreatif tuh sebenarnya. Saya menduga di betul. situ pun inovasi model bisnis punya pengaruh. Cuman signifikansinya saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah kalau di industri kreatif signifikansinya besar sekali. Gitu. Terus, mulainya dari mana? Ya, pertanyaannya kan gitu, mulainya dari mana? Ya, betul. Ya, selalu kalau UKM mulainya dari yang punya. Ya, memang kita masih founder driven growth, masih begitu. Ya, maka Anda yang sebagai pemilik UKM-nya ambil peran jadi transformational leader, kemudian mulai mikirin ini, saya harus ngebangun model bisnis yang seperti apa. Ya. Nah, pelajari ilmunya, kulik, eksperimentasi, setelah ketemu, oh kayak begini nih inovasi model bisnis yang saya akan coba pakai. Baru Anda menetapkan teknologi informasi apa yang akan dipakai. Budaya inovasi seperti apa yang akan dikembangkan. Gitu. Ya. Jadi kan ada 4 elemen tadi itu ya. Ya. Inovasi berangkatnya itu sebenarnya harusnya dari kanan ya. Jadi kalau kinerjanya mau naik, ya inovasi model bisnisnya temuin dulu dong yang pas. Ya. Cuman untuk bisa nemuin ini kan harus ada yang menggerakkan nih. Harus ada orang yang punya keberanian, ngambil risiko, punya modal, mau mikir, weekend juga nggak tidur, ngulik ini, nyoba ini. Siapa yang melakukan? Karyawan? Bukan. Yang melakukan adalah yang punya usaha gitu. Karena inovasi itu top down. Kalau udah di level model bisnis, jangan berpikir itu diserahin ke anak buah, di level operasional mikirin itu tuh susah. Yang mikirin itu harus yang punya perusahaan dulu. Gitu. Nah, kemudian kalau udah ketemu, baru kita invest di teknologi informasi yang tepat dan bangun budaya inovasi supaya nanti inovasi model bisnisnya langgeng jalannya gitu. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Mas, ini kayaknya banyak banget nih yang angkat tangan nih ya. Siap. Uh, atau mungkin kalau ada Iya, pertanyaan, betul. tanyakan aja pertanyaannya gitu Teman-teman, supaya semakin banyak yang bisa saya jawab. iya, teman-teman kalau mau bertanya langsung itu boleh juga ke Coach In. Ini saya kasih ini Coach ya. Kalau tadi kan sempat Coach In singgung, apakah di luar bisnis kreatif itu inovasi model bisnis itu diperlukan? Kalau dari pengalaman pribadi karena saya belum riset semuanya gitu, pengalaman pribadi gitu. Saya kebetulan di perdagangan ya Coach ya, ada bergerak di komoditas gitu ya. Saya dagang ayam, dagang beras gitu perlu ternyata coach. Jadi benar-benar jadi saya juga sempat sempat singgung sempat chat coach in gitu bahwa bahkan pedagang pun itu kalau mereka punya satu komoditas ya ini barangnya kita dagang sehari-hari kayak misalnya dagang ayam, dagang beras, kalau kita punya satu model bisnis yang pas gitu, itu ternyata menjadi ini tersendiri punya menjadi keunggulan tersendiri bagi bisnis itu gitu. Kenapa? Meskipun dagang ayam gitu, kita bisa memulai dari istilahnya meskipun umur baru 1 tahun 2 tahun, tapi bisa menyaingi yang umurnya sudah 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Ada akselerasi di situ. Nah itu ternyata memang valid banget sih yang Coach In sampaikan. Ya. Oke, teman-teman di sini boleh ya kalau misalnya mau bertanya langsung itu teman-teman bisa dibantu Ya. bisa dibantu sama ini host Ya. Mungkin Mas sambil untuk langsung ini. nunggu ya. Ini kalau saya tadi cek di kolom Q&A itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa dipilih Mas yang relevan dengan malam hari ini dulu yang kita jawab dulu. Misalnya ada beberapa pertanyaan tentang gimana cara mulai bisnis gitu ya. Itu kalau ada waktu nanti kita akan bahas. Cuman malam hari ini kita akan fokus dulu Iya, untuk betul-betul. Ya, membahas sudah jalan. tentang pertumbuhan. Ya, udah jalan tapi nggak bisa bertumbuh gitu Mas. Nah, kalau misalnya di skim through kayaknya ketemu tuh Mas. Mungkin sambil Mas melakukan itu saya izin informasi ya bagi teman-teman semuanya yang mungkin punya banyak pertanyaan, aku yakin itu kalau pengen tahu lebih dalam, lebih jauh tentang masing-masing dari apa sih yang harus aku lakukan, inovasi model bisnis tuh kayak gimana bentuknya Mas Indra, ini nguliknya tuh kayak gimana,
Terus Ya, TI, ya. teknologi informasi itu supaya aku bisa naikin level yang tadi itu kayak gimana gitu ya. Yang aku udah ceritain tadi satu persatu ya. Aku kan udah aku kasih dimensinya apa aja aku udah ceritain ya. Cuman gimana melakukannya itu lebih penting. Nah, karena memang nggak mungkin kita bahas pada malam hari ini. Ini sambil nunggu Mas Betul, betul. Saiful mau Iya, milih ya Mas ya. ini ada pertanyaan, Nah, ini pertanyaan coach. informasiin aja dulu teman-teman. Jadi kita akan ada nanti 4 hari Ah, berturut-turut ya Mas Saiful ya. betul, betul, empat betul. hari berturut-turut saya nanti semuanya tuh saya akan bawain. 4 malam berturut-turut saya akan pretelin satu persatu ya. Jadi dari inovasi modal bisnis tadi kan ada inovasi konten ya, inovasi ini. Itu cara ngelakuinnya kayak gimana sih? Ya. 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 Eh, Kemudian juga ngomongin tentang TI supaya aku bisa pindah dari TI level 1 level kedua tuh kayak gimana sih gitu. Hmm, Dan tools yang dipakai itu apa gitu. Karena gini teman-teman, nggak ada gunanya kita terinspirasi kalau kita nggak ngambil aksi kan gitu ya Mas Saiful ya. betul, 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 coach. Cuman Setuju, yang coach. jadi challenge itu kan ketika kita pengen ngambil aksi, caranya gimana gitu. Ya, ya, Ah, ya. eh, Ayo kita kumpul bareng lagi minggu depan, tanggal 23 sampai 26 September. Setiap malam 2 jam aja. Dan saya akan rinci detail banget sampai ke tahapan apa yang harus Anda lakukan langkah demi langkah untuk menguatkan di 4 aspek tadi. Ya, ini sekedar bocoran aja. Sambil nunggu Mas Evo. Iya. Tapi ini saya lihat brosurnya nggak salah nih, coach. Maksudnya harganya cuma 1.250.000 atau Ya, khusus ya. khusus Evapor aja nih. Oh iya, kalau misalnya malam hari ini katanya panitia ada voucher tambahan tuh. Nanti aja di belakang Mas, kita ceritain Mas. Ada voucher tambahan kalau misalnya daftarnya malam hari ini juga. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Oke, oke. Teman-teman Siap. stay sampai akhir karena nanti kayaknya panitia mau mengumumkan sesuatu yang spesial gitu. Oke, Coach, ini ada pertanyaan dari peserta tadi ya. Ini dia itu mencoba satu model bisnis gitu, misalnya dengan memanfaatkan modern market gitu. Hmm. Nah, tetapi justru malah dengan eksperimen ini dia melambat gitu. Serapan pasarnya jadi melambat. Itu kira-kira gimana, Coach? Ya, namanya inovasi itu kan eksperimentasi awalnya kan ya. Betul. Gitu. Jadi bagus. Anda sudah mencoba melakukan sesuatu yang baru. Biasanya channelnya dipakai misalnya channelnya traditional market. Terus Anda akhirnya Hmm, kayak nyoba deh, gue ganti channel. Channel itu kan salah satu dari 9 elemen model bisnis kan ya. Nah, aku betul, ngubah nih betul. yang biasanya channelnya pakai traditional market diubah jadi modern market. Ternyata setelah pakai modern market ternyata penjualannya turun gitu. Nah, evaluasi Sebaliknya. kenapa turun? Apakah memang modern market itu nggak tepat atau jangan-jangan saya taruh di modern market tapi saya lepas. Nggak ada upaya saya untuk mempromosikan itu, untuk bringing traffic ke sana, gitu. Jadi jangan cepat ngambil kesimpulan bahwa ketika saya nyoba ini dan nggak berhasil berarti itu nggak cocok. Pindah lagi nyoba yang lain. Jangan langsung cepat pindah, dikaji dulu. Jangan-jangan lu nyoba modern market tapi cara jualan lu kayak traditional market, yang nggak nyambung dong. Gitu. Jadi kalau kita pindah dari traditional market ke modern market, cara jualannya modern market, cara ngemas produknya Yes. untuk modern market gitu. Cara mengkomunikasikannya harus gaya modern market. Jangan-jangan itunya belum benar gitu. Ya, Ya. betul, betul, betul. Jadi jangan langsung dihakimi bahwa ini nggak works nih gitu. Dikulik dulu, dicari dulu. Kalau udah semua gaya udah dicoba yang memang Ya, sesuai dengan modern market, ternyata tetap aja penjualannya nggak bagus. Jangan-jangan emang itu bukan channel yang paling bagus. Ganti lagi, cari lagi channel yang lain, ya gitu. Ya. Jadi oke. memang inovasi itu membutuhkan banyak sekali eksperimentasi, teman-teman. Ya. Dan eksperimentasi lebih banyak gagalnya atau salahnya dibandingkan langsung benernya. Ya, tapi kalau kita nggak pernah nyebut itu kegagalan, itu adalah informasi. Oh, ternyata kalau ini nggak pas ya, coba gini deh. Oh, ternyata masih Hmm, nggak pas juga ya, coba lagi deh. Ah, kalau kayak gini lumayan nih, tapi belum sesuai yang kita harapkan. Diapain lagi ya gitu. Terus dikulik sampai akhirnya, dapet nih gue. Tiba-tiba langsung naik omset gue. Gitu. Setelah eksperimentasi berbelas-belas berpuluh-puluh kali. Emang gitu jalan ceritanya. Emang harus begitu. iya, iya, iya. Mm-mm. Sepakat. Sepakat, Coach. Jadi itu ya. Jadi itu baru salah satu eksperimentasi karena di situ kan
eksperimentasi model bisnis. Berarti kan jadi memang nggak cukup sekali untuk menemukan satu model yang benar-benar cocok untuk bisnis kita. Teman-teman, panitia, kalau memang yang paling atas itu boleh dong dimunculkan di screen untuk bertanya langsung ke guru kita. Oke, ini sambil nunggu ini, ada pertanyaan dari Mbak Dea Fiasco. Apakah inovasi di marketing itu juga dimasukkan di dalam inovasi model bisnis? Atau itu part aja sebagai inovasi model bisnis? Ini to the point ke marketingnya, Coach. Gimana, Mas? Tolong diulang, Mas. Iya, pertanyaan dari Mbak Dea tadi, apakah inovasi di marketing, dia spesifik menunjuk ke satu segmen, apakah itu engine-nya apakah sudah dikatakan itu sudah melakukan inovasi model bisnis? Atau parsial aja? Gitu? Ya, belum. Itu namanya inovasi di marketing. Kan model bisnis sama marketing kan berbeda ya. Betul. Sebenarnya gini, marketing itu kalau kita bicara marketing secara keilmuan itu luas sebenarnya. Sales di dalamnya. Ya kan, menetapkan produk itu juga orang marketing bilang, oh itu kan urusannya marketing gitu. Jadi kalau dalam bisnis model Canvas itu, yang di tengah value proposition dibilang itu marketing. Building relationship, marketing. Menentukan customer segment, marketing. Ya, kemudian channel, marketing gitu. Berarti 4 kotak dari 9 itu adalah marketing. Lalu kalau saya berinovasi di 4 kotak ini, apakah ini inovasi model bisnis? Bisa jadi kalau misalnya apa yang Anda lakukan di 4 kotak itu memberi perbedaan yang signifikan dari bagaimana Anda jalankan bisnis Anda dibandingkan dengan pesaing. Gitu. Tapi kalau inovasi ini maksud adalah, ya gue kan pakai digital marketing, Pak. Saya kan juga taruh di marketplace, Pak. Pesaing lo gimana? Ya sama sih. Pesaing gue juga di marketplace. Pesaing gue juga digital marketing. Pesaing gue juga nyasar Gen Z, Pak. Produknya apa? Ya produknya sama-sama sabun cuci, Pak. Ya itu mah nggak ada inovasi model bisnisnya kan gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya ya? Mencoba melakukan dengan yang terbaik pada masing-masing kotak tadi. Gimana gue bisa melakukan relationship dengan customer paling bagus gitu, ya, atau jualan paling bagus, not necessarily, belum tentu itu menjadi inovasi model bisnis. Itu sih tepatnya. Karena inovasi model bisnis itu mengubah bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda, yang itu berbeda dengan yang lain. Nah, mengubahnya itu bisa bagaimana Anda nanti berhubungan dengan partners, produknya nggak Anda buat sendiri, Anda pakai produknya orang lain. Sementara kalau pesaing Anda nggak begitu, semuanya buat sendiri. Nah, beda kan cara Anda jalanin bisnisnya. Nah, itu berarti inovasi model bisnis gitu. Oke, teman-teman, studio boleh dimunculkan satu ini yang raise hand teratas untuk bertanya langsung ke Coach In. Halo? Oke, sambil nunggu ini ya, disiapkan penanya yang langsung. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky Mahendra, Coach. Nah, ini pernah nggak, Coach? Maksudnya di bredelin lagi gitu. Seberapa ini ya, kontribusi dari masing-masing itu, misalnya anggap aja dari TI dengan budaya inovasi, itu yang paling dominan perlu digeber itu yang mana gitu? Dari semua komponen tadi, itu yang paling signifikan itu yang mana? Apakah dari sisi transformasional, apakah dari sisi PI, apakah dari budaya inovasinya, bahkan mungkin sampai ke IMB-nya itu gimana, Coach? Pernah nggak ada pembobotan khusus gitu? Mana yang perlu diprioritaskan? Inovasi model bisnis, Tetap IMB. ya, Coach. Ya, IMB karena ya, dia yang tetap, berdampak Coach. langsung pada kinerja. Kalau yang lain itu kan butuh mediasi, butuh mediator.
Kalau yang dampaknya langsung adalah ke uh, kinerja adalah IMB. Jadi misalnya gini, dia sebagai sang leader, dia Ya, tidak ya, terlalu inspiratif gitu. Dia bahkan ngomel-ngomel terus, mungkin dibenci sama karyawannya bisa jadi gitu. ya, ya, Tapi dia ya. punya model bisnis tuh bagus banget. Ya jadi bisnisnya gitu. Sementara kalau dia adalah seorang leader yang sangat hebat, tapi dia tidak melakukan inovasi model bisnis, ya nggak terlalu ngefek kepada kinerja gitu loh Mas Evo. Kan Siap, cara siap. bacanya. Oke. Itu ya teman-teman ya, udah kejawab ya. Tapi kalau pengen tahu lebih detail, jadi di setiap partnya gimana transformasi leadership itu seperti apa, terus kemudian bagaimana naikin level teknologi informasi, penguasaan teknologi informasi, sampai gimana membangun budaya inovasi, bahkan eksperimentasi di IMB, ya ikut nimbrung bareng di UKM Growth Strategy tadi. Jadi silakan lihat di chat ya, gimana kalau mau ikut join di event itu ya, di event UKM Growth Strategy-nya Dr. Indrawan Nugroho. Oke, sudah bisa Mas yang raise hand? Di sini ada yang paling atas ada Kak Venture. Bisa dibantu nggak? Dikasih mikrofonnya bisa dibantu open. Halo Kak Venture. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Iya, Baik, deng terima kasih Pak. Saya Ali Tarmansa dari Subang, Jawa Barat. oke. Nah, seperti Oke yang Pak tadi Alif. Bapak bicarakan perihal diagram atau piramida para UMKM, pelaku UMKM se-Indonesia yang jumlahnya jutaan itu, yang kecil semakin kecil, yang tengah semakin menengah, ataupun yang besar semakin besar. Nah, di Subang sendiri sama Pak, seperti itu. Ini sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, hanya sebuah masukan. Eh, Kan seperti halnya untuk para pelaku UMKM se-Indonesia diwajibkan untuk membuat nomor induk berusaha atau NIB. Nah, untuk mengatasi supaya UMKM tidak tadi yang yang kecil semakin kecil atau sebagainya, saya ada masukan kalau bisa pemerintah juga membuat sebuah aplikasi Pak agar bisa mendata para pelaku UMKM se-Indonesia, baik itu by name, by nik KTP dan jenis usaha, untuk mengantisipasi supaya tadi tidak terjadinya yang kecil semakin kecil, yang menengah semakin menengah. Atau mungkin dari EPA Pora sendiri ada inovasi atau seperti apa yang tadi saya sebutkan. Demikian sementara seperti itu Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak. Kita catat ya Pak. Oke. Berikutnya, Oke, Pak Ali, terima kasih masukannya Pak Ali. Oke, berarti pendataan yang lebih bagus gitu, ada profiling gitu. Di sini ada Mbak Venja masih belum bisa ini dibantu open mikrofonnya. sambil Assalamualaikum, Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? saya Beda lagi Tarwan. nih. Saya Tarwan. Pak, Pak Eh, Tarwan, Pak Tarwan ya. dari mana Pak? saya dari Bojonegoro, Oh, dari Bojonegoro. Bisnisnya apa Pak ya, Tarwan? kuliner, Siap, siap. bisnis kuliner. Monggo, Ya. silakan. Jadi gini Ditanyakan Pak, langsung ke mungkin Coach In. terima kasih yang tadi dipaparkan tuh sangat menampar sekali gitu kan. Dari UKM semakin besar, jalan sekian tahun menjadi malah alhamdulillah usaha sudah melewati kelas menengah gitu kan. Yang jadi stagnan ini saya selaku founder ini kan ada keterbatasan mengenai pengalaman dan pengetahuan, karena dari segi pengalaman kita nggak pernah kerja sampai posisi top manajemen gitu kan, hanya sebagai operator. Pada saat bisnis diberi kelancaran sampai lumayan besar lah menurut saya, karena kan sudah melewati kategori bisnis menengah gitu.
Jadi ya, bagaimana menanggapi ataupun langkah apa yang pertama harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan dengan cara inovasi yang disampaikan Dokter tadi, di mana kita secara pengetahuan bisnis juga agak kesulitan. Mungkin rata-rata teman UMKM ini jalan-jalan semakin besar bingung, turun lagi gitu kan. Nah, untuk memulai melangkah ke inovasi yang cukup sistematis dan praktis bagi kami yang selaku UMKM itu seperti apa ya arahannya gitu, Dokter? Iya, makasih Pak Tarwan ya Pak ya. Itu betul sekali Pak. Makanya saya selalu percaya bahwa UMKM yang terus bertumbuh adalah UMKM yang foundernya nggak pernah berhenti belajar Pak. Dia berhasil di level mikro, belum tentu dia akan berhasil di level kecil. Kenapa? Karena cara bermain di level kecil akan berbeda dengan di level mikro. Demikian juga ketika dia naik ke menengah. Nah, Bapak tadi kan sudah luar biasa ya Pak ya, sudah bisa masuk ke level menengah, artinya omsetnya udah di atas 2,5 miliar gitu. Nah, bermain di betul ya, menengah ya Pak ya. Mungkin bisa dikatakan besar, udah di angka 7,5 M malah gitu kan. Ya kan itu kan enggak, itu masih menengah Pak, karena kalau besar itu di atas 50 miliar kan. Ya. Nah, Bapak udah sampai di angka segitu, itu bagus Pak. Namun ketika Bapak nanti mau naik ke angka katakanlah 20 miliar, itu gamenya beda, permainannya berbeda gitu, sehingga Bapak nggak punya pilihan selain belajar lagi. Gimana cara belajarnya? Pertama, yang paling mudah ya banyak-banyak gaul dengan teman-teman yang omsetnya 20 miliar. Ya, mereka biasanya tuh ngobrolinnya apa sih, yang dipikirin apa sih, masalahnya apa sih gitu. Yang dilakukan setiap hari di bisnisnya kayak gimana, itu yang paling efektif sih Pak. Jadi jangan nongkrongnya hanya di teman-teman yang omsetnya 7,5 miliar. Harus naik ke yang omsetnya 2 atau 3 kali lipat di atas itu. Kemudian memang harus nambah ilmu Pak, nggak ada pilihan lain juga gitu. Karena balik lagi, setiap permainan ada ilmunya, dan kalau kita nggak tahu ilmunya ya kita mainnya tebak-tebakan, hoki-hokian Pak gitu. Jadi saran saya sih dua itu. Pertama adalah gaulah dengan orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang omsetnya 2-3 kali di atas kita, untuk dapetin sense-nya ya. Jadi oh gitu tuh cara dia pikir, oh gitu cara dia kerja ya, oh gitu cara dia bangun usaha ya gitu. Insya Allah lama-lama kita akan ketularan ya, amin. Yang kedua adalah ya kita upgrade pengetahuan kita Pak. Karena nggak mau gini, berharap hanya pakai hoki aja kalau udah di level segitu agak susah gitu. Emang harus pakai ilmu. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Bongkar pasang tim itu berkali-kali gitu kan. Ya rasanya akhirnya kita ini mau gerak cepat tapi kayak ditarik lagi gitu kan, karena kayak punya beban berat di belakang kita gitu, seperti itu. Iya. Makanya kalau udah di angka 7,5 M itu penting ngebangun sistem Pak. Kalau waktu kita kecil, kekuatan utama tuh ada di kita sebagai leadernya Pak. Kita yang sebagai mesin utamanya. Begitu kita udah mulai dari kecil, mulai naik ke menengah dikit-dikit, yang menopang bisnis kita itu adalah anggota tim kita. Kalau kita punya anggota tim yang hebat-hebat, bagus-bagus, maka bisnis kita berkembang gitu. Nah, begitu kita naik lagi ke level yang lebih tinggi, yang bisa menopang bisnis kita itu adalah sistem yang kita miliki, Pak. Gitu. Nah, sistem ini, kalaupun nanti misalnya karyawan kita gonta-ganti, sistemnya udah bagus, nggak terlalu isu, goncangannya nggak akan terlalu kuat, sehingga bisnis kita tetap bisa jalan, walaupun orangnya gonta-ganti gitu. Baik, itu salah satu contoh. Iya. Baik, terima kasih Coach. Siap. Ya, oke. Berarti upgrade networking, upgrade ilmu. Nah, upgrade ilmunya nanti tanggal 23 sampai 26 September ya, Coach. Iya. Tadi ada, saya lihat tadi ada chat ya dari Vapora ya. Ada voucher ya Mas ya katanya ya. Dicek aja tuh. Itu khusus untuk yang ikut webinar malam ini, teman-teman sahabat Vapora yang ikut webinar malam ini dapat voucher lagi tuh. Kalau mau join di acara tanggal 23 sampai 26, gila. By the way Mas, itu supaya teman-teman nggak merasa kecil ya, itu early bird-nya itu berakhir hari Minggu kalau nggak salah Mas. Oh, oke. Coba tak tampilin lagi deh. Takutnya nanti kecele, nanti jadi nggak enak sayanya. Ini tanggal 15 itu hari apa ya? Sorry.
tanggal 15 itu sekarang tanggal berapa ya? Oh benar, hari Minggu. Coach. Betul. Jadi Ini biasa, sampai betul sih Mas. minggunya aja. Nah, kemarin tuh saya buat kelas desain thinking itu harganya 4,5 juta Mas. Iya. Iya, Makanya cuman tadi saya kan ini- sasaran kan corporate Mas. Kalau ini UKM ya pasti kita spiritnya support teman-teman UKM gitu. Ya. Dan by the way juga ini seluruh hasil penjualan juga itu nggak masuknya ke saya Mas, tapi masuknya ke rekening yayasan. Semuanya akan digunakan untuk beasiswa. Siap, keren sekali. Jadi mencari ilmu sambil mencari pahala itu. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Siap. Jadi Masih kita buka berapa pertanyaan nih, Coach? iya ini udah habis waktunya saudara ya. Oke, boleh 1-2 lagi deh. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Dari Abi Yudi Pekanbaru, Coach Indra. Oh, Pak Abi. Silakan Pak Abi, bisnisnya apa Pak Abi? Saya jualan herbal sama oleh-oleh haji umroh. Siap. Silakan. Alhamdulillah beberapa hari ke depan ini ada agenda untuk ngisi Maulid Nabi. Jadi saya ingin mengambil satu tema keteladanan Rasulullah itu dari perspektif kepemimpinan transformasional itu dan budaya inovasi. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah kan. Jadi karena kita yakin Rasul itu adalah teladan gitu. Terbukti melahirkan generasi yang hebat seperti Umar bin Khattab menguasai properti, misalnya tanah Khaybar, kemudian budaya-budaya yang luar biasa yang disebut dengan uruf gitu. Nah mungkin secara historis Coach Indrawan juga membaca Sirah Nabawiyah dan kita melihat perspektif untuk Maulid Nabi ini bukan hanya kelahiran sampai wafatnya, tapi bagaimana kepemimpinan transformasional itu dan budaya inovasi yang dilakukan Rasulullah gitu. Nah kira-kira punya sudut pandang seperti apa dari literasi yang Mas Indra baca, dan kita yakin sebagai Muslim Rasulullah itu lengkap semuanya. Jadi dia kepala negara, kepala rumah tangga. Bahkan saya punya disertasi itu Mas, merekonstruksi materi ajar untuk pendidikan agama di sekolah menengah kejuruan. Karena tamatan SMK itu harusnya kan nggak menganggur gitu, tapi ternyata banyak pengangguran. Nah kalau dialog Khadijah dengan Rasulullah yang menenangkan jiwanya, kata Khadijah, ini mungkin menjadi sebuah riset juga gitu. Engkau nggak usah khawatir karena engkau adalah orang yang suka menolong orang lain, menyambung silaturahmi dan menyediakan banyak kebutuhan manusia gitu. Nah, menyediakan banyak kebutuhan manusia ini kan pelaku UMKM juga Rasulullah gitu, Mas. Nah, kira-kira pemikiran Coach Indra gitu, kira-kira apa terkait dengan kepemimpinan transformasional dan budaya inovasi yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga kita benar-benar bisa meneladani beliau ke depannya. Gitu. Terima kasih Mas. Iya, ini pertanyaannya berat banget nih ya. Jadi kita perlu panggil Ustadz ini untuk bisa menjawab pertanyaan itu ya. Abi Yudi aja, Coach. Abi Yudi aja. Yang pasti saya setuju ya bahwa Rasulullah pasti semua dimensi yang saya bahas tadi itu pasti ada dalam diri beliau ya. Kepemimpinan transformasional itu pasti. Itu kalau kita lihat dari 4 dimensinya tuh 4-4-nya tuh ada di dalam diri beliau. Nggak mungkin beliau bisa membangun peradaban ya sampai seperti sekarang ini kalau misalnya beliau bukan pemimpin transformasional gitu ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita bisa bahas itu, dan kayaknya saya harus belajar dulu sih supaya bisa kasih jawaban yang pas gitu ya. Kita undang nanti Ustadz pakarnya yang paling tepat untuk jawab pertanyaan itu. Siap, Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang lebih terkait langsung pada bahasan kita malam hari ini, teman-teman, ada nggak? Bisa dibantu mungkin di kolom Q&A? Boleh saya Mas Indra? Mangga, langsung ke pertanyaan Mas. Boleh langsung Mas pertanyaan. Indra di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ya, silakan. Jadi gini, apa namanya inovasi model bisnis kan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan. Di industri kreatif. Berapa persen Mas Indra tingkat dia mempengaruhinya itu? Karena pasti kita tahu kinerja perusahaan bukan hanya pada inovasi model bisnis gitu maksudnya. Jadi berapa persen besarnya itu Mas Indra? Kalau dalam diskusi saya itu kita nggak bisa mengetahui itu berapa persen kontribusinya. Yang kita bisa tahu adalah kekuatan dari hubungannya. Kekuatan dari hubungannya itu kalau dalam statistik
nilainya itu dianggap kuat. Jadi kuat itu ketika kita melakukan ini, maka peluang untuk supaya ini nanti bisa tergolong naik itu besar gitu. Oke. Terus kira-kira kalau teman saya yang ngambil S2 pengen menggunakan model ini lalu menggunakan pada industri yang berbeda, tentu boleh dong Mas Indra? Boleh dong, boleh banget. Nah. Justru kan yang namanya disertasi itu harus dipakai untuk Betul. kesempatan yang lain tuh. Nah, monggo silakan. Oke. Makasih Mas Indra. Thank you. Ya, nuhun. Thank you. Siap. Mas, ini ada pertanyaan bagus nih Mas, aku baca di kolom Boleh. Q&A ya. Jadi berarti inovasi model bisnis itu sistem ya, dan harus dikontrol top down. Bukankah itu micromanagement leadership ya? Model bisnis itu sistem gini sebenarnya. Inovasi model bisnis itu nanti akhirnya harus disistemikkan gitu ya. Tapi bukan inovasi model bisnis itu sistem ya gitu. Takutnya nanti berpikir gini, gue udah punya sistem kok di tempat gue, berarti gue udah punya inovasi model bisnis dong. Bukan ya. Jadi inovasi model bisnis itu ya inovasi model bisnis yang ada 3 dimensi tadi ya. Inovasi konten, inovasi ini gitu ya, dengan segala eksperimentasinya. Setelah nanti kita ketemu model bisnis yang paling pas untuk kita, nah itu akan kita sistemikkan. Artinya apa? Itu dijadikan sistem yang nantinya mendikte apa yang kita lakukan, dan itu ngebuat kita beda dengan yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini harus top down ya. Berarti micromanagement dong. Top down, yes. Ya, walaupun kita masih boleh juga dengar aspirasi dari bawah. Tapi yang ngedrive harus dari atas, karena inovasinya strategik. Berarti micromanagement dong? Bukan. Namanya juga strategik. Gimana bisa micromanagement? Micromanagement itu artinya bos, founder, top management ngurusin perintilan. Anak buahnya ini gimana sih nih? Kok misalnya ini barangnya tuh ada di sini, harusnya begini. Coba kamu laporan dong dikit-dikit ke saya. Nah, itu kan ini si bos ngurusin perintilan begini, ini kerjaan gue diatur-atur terus sama dia nih gitu. Itu micromanagement namanya. Tapi kalau mikirin strategi besar perusahaan, desain bisnis kita harus diapain, itu bukan micromanagement. Ya. Justru itulah yang harus dilakukan oleh si leader. Nah, pelaku UKM banyak sekali yang dia itu karena waktu dia merintis pertama kali, kan dia ngerjain semuanya sendirian tuh. Ya, yang dia buat produk, dia yang ngemas produk, dia yang ngejual produk. Kalaupun dia nganterin barangnya ke customer, sudah terima duit lagi, dia ngatur keuangannya lagi, dia beli bahan bakunya lagi, semuanya dia sendiri itu. Dan akhirnya gara-gara semuanya dia sendiri, begitu usahanya makin gede, dia gatel, pengen ikut-ikutan urusan teknis lapangan kayak waktu dulu dia masih semuanya sendiri, padahal dia udah punya karyawannya 20 gitu. Itu berarti dia micromanagement. Dan ketika dia micromanagement terus-menerus, dia nggak bisa move on dari peran dia dulu ketika semuanya dikerjakan sendiri. Akhirnya dia nggak punya waktu mikirin yang strategis ini justru. Ya, dia akhirnya keringetan tuh, capek dia jadi bos, tapi dia juga ngerjain semuanya gitu. Nah, ini juga salah satu yang ngebuat UKM nggak naik-naik. Kenapa? Karena si bosnya fokus di operasional, dia nggak sempat mikirin inovasi model bisnis, gimana bangun budaya inovasi, TI-nya mau diapain, nggak kepikiran tuh. Ya, akhirnya stuck di situ-situ aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya dihubungkan dengan pertanyaan tadi, dan saya sambungkan dengan penjelasan saya sebelumnya, kurang lebih seperti itu dudukannya. Ya, semoga ini ya menjawab pertanyaan jawaban dari Coach Indra dari pertanyaan yang tadi. Coach, ini ada satu pertanyaan lagi. Wah, tapi jawabannya ini saya bisa ikutan jawab nih. Bisa nggak kalau dari Kak Molly, bisa nggak misalnya di kelas lanjutan dibimbing untuk membuat inovasi model bisnis? Nah, saya jawab ya Coach, iya. Jadi tinggal ikutan kelasnya tanggal 23. Iya. Bisa harganya gitu ya. Bisa banget. Insya Allah ya. Di sini ya ikutnya ya, dicatat tuh tanggalnya 23 sampai 26 September 2024. Malam-malam kok, jadi aman waktunya. Oke. Ini ada link pendaftarannya nggak, Mas? Ada ya? Ada kan, sudah dibagikan di kolom chat juga. Ada ya. Teman-teman boleh share lagi ya di kolom chat ya. Nanti tinggal klik aja di situ. Pakai vouchernya juga itu berlaku malam ini dan besok kalau nggak salah terakhir ya. Oke, nah itu sudah muncul tuh, sudah muncul. Siap. Oke.
Wah, sudah ada thank you aja. Gila. Oke, Coach, boleh Coach dikasih ini ya. Sebenarnya kita ingin lebih dalam lagi karena masih banyak pertanyaan yang mengantri di sini. Tapi berhubung waktu yang sangat terbatas, boleh Coach diberikan satu closing statement tentang pentingnya inovasi model bisnis ini untuk UMKM sebagai bekal untuk growth mereka. Iya, seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa inovasi model bisnis di Indonesia ini ternyata riset menunjukkan bahwa ini hal yang kita sangat lemah di situ. Kita jago buat produk, tapi kita lemah atau kita lupa bahkan gimana kita ngebangun model bisnis yang itu memberikan keunggulan dibandingkan pesaing kita yang lain gitu. Nah, ketika kita udah tahu di mana kita kurangnya, di mana kita lemahnya, dan di situ justru yang ngebuat kita jadi nggak tumbuh-tumbuh. Kalau bisnis jalan mah jalan gitu. Tapi kalau gue nggak tumbuh-tumbuh dan kita udah tahu, oh penyakitnya tuh ada di situ, ya berarti kita harus invest dong di situ gitu. Jangan cuma sekedar oh gitu ya, tapi terus kita jalanin bisnis ya kayak biasanya lagi gitu. Habis itu digenjot ke hal-hal yang lain lagi gitu ya. Itu kan berarti kan salah makan obat gitu. Ya, namun gini, saya harus disclaimer dulu gitu ya, bukan berarti bahwa inovasi model bisnis itu adalah sebuah obat mujarab yang begitu Anda lakukan pasti Anda akan berhasil gitu. Nggak ada dalam ilmu bisnis manapun yang bisa ngasih resep dan Anda pakai pasti akan berhasil. Nggak ada. Karena semua itu hanya permainan peluang. Variabel yang menentukan apakah Anda berhasil atau gagal itu banyak sekali yang nggak mungkin bisa kita bahas satu persatu. Ya, kita harus menemukannya sambil jalan. Nah, paling enggak, karena kita tahu bahwa ini ada satu variabel yang secara ilmiah sudah terbukti bahwa ini akan ngefek pada kinerja. Khususnya bagi Anda yang di industri kreatif ya. Maka saya rasa sih layak untuk kita eksplorasi deh. Minimum kita pelajari dulu, kenalan dulu. Nanti pelan-pelan coba melakukan inovasinya, dikulik sana-sini. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam, tapi paling nggak harus dimulai dari satu langkah pertama. Ya, setelah sebulan, 2 bulan, belajar, nyoba, ngulik sana-sini, mudah-mudahan tidak sampai setahun, teman-teman bisa ketemu inovasi model bisnis yang membawa teman-teman bisa bermain di level yang lebih tinggi. Dan senang banget kalau seandainya saya bisa ikut nemenin teman-teman menemukan itu semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti minggu depannya, Senin sampai Kamis. 23 sampai 26 September. Sampai ketemu nanti di sana. Makasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dari saya. Mas Evo, makasih banget. Mas Vika, makasih banget. Makasih, Mas Iskan, teman-teman dari Nikala, thank you so much, Yanis, yang memungkinkan ini terjadi. So, I'll see you guys next week. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fikar ya. Oke, terima kasih Coach Ipul, terima kasih Coach In yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya, sahabat Evapora, pebisnis yang luar biasa. Dan tentunya tadi ya, banyak banget. Wah, di kolom Q&A itu hampir 50-an pertanyaan. Wah, ya, sampai kita bingung nih mau milih yang mana tadi ya. Nah, ini bisa dijawab ketika nanti para pebisnis yang luar biasa ini yang hadir sekarang, yuk mumpung ada diskon tambahan lagi, voucher tambahan lagi, yuk langsung daftar sekarang juga nih. Sudah kita share dari tadi, ya sudah banyak juga yang sudah mulai klik linknya dan sudah mulai mendaftar. Yuk jangan sampai ketinggalan karena kita punya voucher tambahan khusus untuk teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Dan tentunya kalau nanti nggak masukin, wah kita paling telat nanti di tanggal 15 ya untuk harga early bird-nya. So, mumpung masih ada tambahan dari voucher kita malam hari ini, langsung daftar ya teman-teman untuk sesi workshop UKM Growth Strategi nanti di tanggal 23 sampai tanggal 26. Wah, ini nanti pasti nih saya harus ikut nih ya, biar tambah seru lagi, biar nanti bisa tanya-tanya lagi sama Coach In ya. Jadi silakan teman-teman semuanya langsung daftar di kolom chat yang sudah kita share, dan tentunya teman-teman juga sudah masuk di grup Evapora ya. Silakan di sana juga sudah ada admin yang akan mengirim link untuk pendaftaran tentunya ya. Dan tentunya hari ini terima kasih sekali lagi untuk Coach Indrawan Nugroho, kepada Coach Ipul dan seluruh tim yang bertugas malam hari ini. Dan tentunya apresiasi untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pebisnis yang hebat luar biasa, kita tetap growth
Dan kita berjumpa lagi di kelas-kelas Evapora berikutnya featuring Mikala nanti. Oke, terima kasih, saya Mika, luar biasa. Kami tutup semuanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya sekali lagi. Thank you Mas Vika, Mas Saiful, Mas Isan. Bye. Assalamualaikum. Bye, sampai jumpa besok, Coach. See you next week. Oke. Recording stopped.